Uhui uhui, hari ini kita mengunjungi Pantai Tablolong di wilayah Kupang Barat. Jaraknya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari tempat Om di Desa Oesau. Ya, desa ini berada di luar kota Kupang yang berjarak sekitar 30 menit perjalanan kendaraan bermotor, mobil ataupun sepeda motor. Nah, kemudian dari pusat kota nyambung ke Tablolong itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Karena belum pernah ke Tablolong, maka Om dan Elman, ponakan yang selalu antar kemana-mana itu menggunakan sepeda motornya. Kami menggunakan Google Map. Kesalahan fatal sih sebenarnya, karena kemudian Google Map membawa kami muter-muter dari pusat kota itu kemudian ke satu wilayah namanya Tenau biasanya orang Kupang itu pronounce-nya Tenau, tulisannya Tenau. Nah itu pelabuhan kapal feri maupun kapal-kapal kayu ke pulau-pulau sekitarnya seperti ke Pulau Semau, Pulau Rote, dan Pulau Sabu. Kami berangkatnya udah agak siang ya, mataharinya terik, langitnya bersih, udaranya seger gitu. Melewati Jalan Timur Raya, kami menyusuri perjalanan panjang, melewati berbagai kampung dan desa serta kelurahan hingga tiba di satu tempat ya, di lokasi yang namanya Lasiana. Kami belok kiri arah ke airport. Ya, kemudian tiba di Boulevard itu kami lurus aja hingga itu tiba di satu Boulevard lagi. Kami ambil kiri itu melewati Hotel Amaris, lurus terus ke Kelurahan Oibufu ya. Ini Hotel Amaris, ini kami masih lurus itu ke Oibufu, kemudian lurus lagi ke Oibobo. Turun ke arah patung Sonbai ya, daerah Fontaine namanya, itu terkenal. Dulu di sini ada satu kolam renang yang sangat terkenal ya. Nah kemudian muter ke arah kantor Bupati lama dulu saat Kota Kupang masih wilayah administratif. Nah kantor bupatinya ada di sini yang menjadi titik nol Kota Kupang. Dari lokasi titik nol Kota Kupang, kami belok kiri agak ke atas ya, melewati Kelurahan Nunhila. Terus aja lurus hingga tiba di Kelurahan Namosain. Nah di Kelurahan Namosain itu ada pelabuhan rakyat. Kelurahan Namosainnya ini ada kapal kayu, kapal motor ke kawasan sekitarnya maupun ke pulau-pulau seperti Pulau Kera, Pulau Semau, Pulau Rote. Mungkin juga ada yang ke pulau yang jauh ya seperti Sumba, Sabu. Tapi ini pelabuhan rakyat. Kemudian kami lurus aja itu mengikuti jalan yang mulus ya, bagus, bersih, ke Teno namanya tadi ya, itu pelabuhan kapal Pelni dan juga kapal cepat ke Rote dan Pulau Sabu. Lurus lagi itu akan ke Bolok, tempat kapal feri yang ke pulau-pulau lain. Ke Pulau Rote juga itu 4 jam, ke Pulau Semau Om belum tahu berapa jam, ke Pulau Sumba dan mungkin juga ke Pulau Sabu serta Pulau Flores. Kesalahan kami adalah menggunakan Google Map yang kemudian membawa kami itu berputar-putar sampai tersesat ke sekitar 3 desa. Padahal jalannya seharusnya tidak melewati jalan yang kami lalui ini. Harusnya melewati satu wilayah lain di sisi timur ya.
itu lewat Bakunase, Manulai, Batakte, dan kemudian masuk ke kawasan Tablolong. Tapi karena kami berdua belum pernah ke sini, ya jadilah kami menggunakan Google Map. Ya udah dinikmatin aja ya, dengan panorama seperti ini luar biasa ya, jarang kita temui di wilayah-wilayah lain. Biru langitnya ya, ini kawasan Tenoh namanya ya, tapi ini kita bisa lihat itu pelabuhannya ada di sana ya, itu ada dermaga kapal. Nah, dari sini kami masih melanjutkan perjalanannya. Di sini kami tersesat pertama karena Google Map membawa kami ke pinggir pantai yang kemudian tidak ada apa-apa di situ. Kemudian kami periksa lagi Google Map-nya, mutar balik sekitar sekilo, kemudian belok kanan dan mulai menyusuri jalan yang seperti ini tanpa rumah ataupun pemukiman ya. Ini sepertinya kebun-kebun penduduk sekitar yang lumayan jauh rumah-rumahnya. Saat kami tiba di beberapa pertigaan itu kami harus cari lagi arah menggunakan Google Map hingga kami tiba di kampung yang ada rumah, dan kami bertanya di situ. Orang yang kami hampiri untuk bertanya seperti terheran-heran melihat kami kok bisa tiba di kampung mereka padahal mau ke Tablolong gitu ya. Tapi mereka ramah dan berusaha memberi tahu arah yang benar gitu. Jadi ya udah, akhirnya kami muter-muter bertanya-tanya saat ketemu orang atau mampir ke rumah kalau ada, hingga kami itu bisa masuk ke jalan yang benar-benar mengarah ke pantai Tablolong. Kalau ini desa Tablolongnya ya, ini desanya, bukan di sini tempatnya ya. Kami tersesat lagi di sini. Ya udah, ngambil beberapa video dan foto karena udah tiba di sini. Kemudian itu harus mutar balik sekitar 500 meter dari kampung ini ya. Lalu belok kanan, itu menyusuri jalan yang benar-benar parah ya. Itu hanya kerikil kayak, nah seperti ini jalannya ya, bisa dilihat sendiri. Ini jaraknya sekitar 3 kilo ya, jalan ini. Penuh perjuangan memang untuk tiba di lokasi ya. Jadi buat kalian-kalian ya, bro dan sis yang mau ke Tablolong, siap mental lah ya. Tapi jangan pakai Google Map, sebaiknya cari orang yang memang sudah pernah ke lokasi sehingga lebih mudah menggunakan jalan di sisi timur yang hanya berjarak hitungan saya itu sekitar 1 jam. Karena saat balik kami menggunakan jalan itu dan sekitar 1 jam lah tiba kembali di pusat kota dibanding jalan yang kami lalui ketika menuju pantai Tablolong. Nah, selain jalan rusak juga ini banyak fasilitas publik yang terbengkalai ya, nggak terawat.
Yang sebelah kanan ini sepertinya itu punya kepemilikan pribadi ya. Jadi kayak villa atau guest house. Ada beberapa bangunan di sekitar sini yang sudah rusak. Om sih nggak tahu apakah itu milik pribadi atau kepemilikan publik yang dibangun pemerintah daerah untuk mengakomodasi para pengunjung yang kesini. Tapi udah pada rusak ya. Seperti jalannya juga ini kelihatan sih pernah dibangun jalannya, kemudian nggak terawat dan akhirnya rusak parah seperti ini ya. Jadi butuh kerja keras memang kalau mau mendatangkan lebih banyak pengunjung. Pemerintah daerahnya perlu benar-benar memperbaiki jalannya dan juga fasilitas publik di sekitar sini. Nah kalau ini sepertinya dibangun pemerintah daerah ya, yang lopo atau gazebo kecil itu ya. Tapi ada beberapa bangunan yang sepertinya itu kepemilikan pribadi, termasuk ada bangunan besar banget itu sepertinya hotel yang dibangun tapi kemudian tidak diteruskan ya, dibiarkan terbengkalai begitu saja dekat ke ujung pantai tempat kami pergi. Nah ini jalan buntu ya yang depannya, jadi ini kami belok kanan. Karena itu udah jalan buntu, sepertinya itu bangunan pemerintah. Saat kami parkir, seorang laki-laki berusia sekitar 30-an keluar dari salah satu bangunan di sini meminta uang parkir sebesar Rp10.000 tanpa tiket. Dari tempat parkir langsung tersaji pemandangan seindah ini ya, panoramanya ya. Indah banget, sepi banget. Sampai di Pantai Taplolong ya. Ini pantainya, warna airnya hijau toska ke biru ya. Pasirnya bagus nih, halus ya. Ini buat orang nongkrong, ini indah. Perjalanan ke sini lumayan, sekitar 3 jam dari kota Kupang ya. Jalannya ada yang bagus, ada yang rusak ya. Untuk perjuangan untuk sampai di sini, apalagi kalau naik sepeda motor itu cukup capek ya. Seperti ini sepi, gak ada pengunjung, hanya saya sama kameramennya Erman ya. Kesana juga sepi sekali gitu. Jadi ini salah satu pantai terindah di Kupang yang bisa dikunjungi, hanya memang butuh waktu untuk tiba di tempat ini dan tidak ada yang jual makanan dan minuman, hanya makanan ringan kalau mau, seperti biskuit dan pop mie. Gitu aja dari Pantai Taplolong. Gazebo ini atau dikenal sebagai lopo oleh orang Kupang, itu disewakan. Satu gazebo itu 50.000 untuk nongkrong menikmati panorama di sini kalau pengunjung tidak mau mandi berendam. Kami hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam menikmati suasana yang sepi banget ya, agak berangin, terik. Kemudian kami balik dan mampir di lokasi yang ini, yang tadi ada gazebo atau lopo-lopo kecil. Di sini tidak ada kepemilikan pribadi, sehingga kami bisa bebas masuk tanpa harus bayar parkir. Nongkrong bentar di sini ya. Ada sekelompok orang yang lagi sepertinya lagi mencari ikan di sekitar situ. Ada sekitar 3 atau 4 orang. Kami menikmati aktivitas mereka, kemudian kami balik ke kota Kupang. Perjalanan balik kami menggunakan rute berbeda, yaitu rute sebelah timur, yakni dari Taplolong, Batakte, Manulai, Bakunase, Koyanino, dan Oebobo. Dari Oebobo kami melanjutkan ke Kota Baru atau Wali Kota dan mampir di Pantai Nunsui serta Lasiana menikmati sunset. Demikian laporan perjalanan jelajah hari ini. Sampai jumpa lagi dalam laporan perjalanan di pantai-pantai atau tempat-tempat jelajah Pelokila Penjelajah yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru perjalanan jelajah Pelokila Penjelajah di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan jelajah yang lain.